Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tote bag. Jadi nanti tote bag ini akan kita sablon, dan mungkin teman-teman yang belum melihat video saya untuk tutorial cara menyablon bisa cek di video saya di sebelumnya. Jadi untuk ukuran yang kita butuhkan adalah ini adalah tampaknya. Jadi bagian atas itu adalah tali dan yang kotak itu adalah tasnya. Nah, untuk ukuran di sini mungkin saya pergunakan standar teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin, jika dirasa ukuran saya ini terlalu besar, teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan dan kebutuhan produksi masing-masing. Jadi spidol yang berwarna merah ini adalah titik-titik untuk ukurannya. Jadi ukuran pertama adalah bagian tali. Jadi tali ini untuk panjang kita buatnya 58. Kemudian untuk yang masuk ke bagian kelimannya nanti saya akan berikan tutorial menjahitnya. Di sini 3 cm, kemudian 3 cm. Kemudian untuk lebar kita potongnya tuh 9. Jadi di sini satuannya senti teman-teman ya. Kemudian jadi untuk keliling 58 kita tambah 6, jadi kurang lebih itu 64. Kemudian untuk bagian kotak tasnya, dari bagian lipatan ini adalah lipatan paling atas itu 6 cm. 6 cm. Kemudian untuk ke bawah itu kita buatnya 41. Jadi total keliling kita membutuhkan itu kurang lebih 47 cm. Nah, di sini ini saya beri kelim gitu aja. Di sini kita butuhkan 2 kali, atau enggak bagian ini tidak terputus. Jadi ini lurus. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengikuti ini silahkan. Jika dirasa kurang kecil atau kurang besar, teman-teman bisa sesuaikan sesuai selera masing-masing. Sekarang setelah ini kita akan potong untuk ke bagian kainnya. Nah, di sini saya menggunakan kain drill teman-teman ya. Kemudian untuk lipatan bagian bawah kita beri tanda kenipan seperti ini. Jadi kenipan ini adalah tanda untuk ketika kita menjahitnya. Nanti saya akan beritahu. Kemudian hal yang pertama adalah kita titik dulu untuk sablonnya. Jadi kalau kemarin kan kita bikin filmnya itu kan tidak ada ukurannya. Jadi kita tentukan dulu di mana letak ini di papan tripleknya. Jadi sebelumnya kurang lebih seperti ini kita pasang. Jadi kalau kemarin kita menyablon jaket hoodie itu dengan sablonan yang ini, sekarang kita akan membuat yang tulisan small steps every day. Di sini teman-teman kira-kira dulu untuk gambar pertama turunnya itu berapa senti. Jadi seperti ini. Di sini kurang lebih turunnya kita anggapan 5,5 ya, 5,5. Kemudian kita mulai gambar dulu 5,5. 5,5. Jadi 5,5 itu adalah mulai gambar. Jadi kita persiapkan dulu papan yang ada lemnya. Kemudian kita pasang di bagian kenoknya. Kita pastikan masuk. Kemudian kita titik dulu 5,5. Spidol hitam. Jadi mulai gambar tadi itu 5,5 cm. Jadi seperti ini. Sini kita titik dulu di spidol warna hitam saya ini. Nah, di sini sudah ya. Mungkin saya akan jelujur sampai ke bagian ujung biar teman-teman itu mudah memahami. Jadi kebetulan di sini papan saya belum saya beri garis-garis teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Garis panjang hitam ini adalah garis tempat dimana gambar di screen itu turunnya gambar di screen. Kemudian di sini kita posisikan, ini kita lepas dulu. Kita lepas
lepas terlebih dahulu. Lalu kita mulai menitik untuk bagian tengahnya. Jadi kurang lebih tampaknya itu tadi seperti ini ya. Di sini sudah saya gambar-gambar. Jadi seperti ini. Nanti gambar ini sesuai desain teman-teman. Jadi garis pertama ini adalah keliman. Garis yang paling bawah ini adalah garis lipatan lipatan pada tas tote bagnya. Kemudian gambar ini posisi di sini. Jadi yang kita perhatikan adalah tulisannya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita titik tengahnya. Jadi kita titik tengahnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membuat tas saja, silahkan mengikuti ketika saya membuat film afdrek sablonnya. Jadi di sini tadi sudah saya ukur 7,5. Kemudian ini adalah titik asnya. Ini adalah titik as. Kemudian 7,5 berarti gambar itu 15 cm di sini. 7,5 15. Nah, jadi kurang lebih itu seperti ini ya. Nah, di sini ini hanya titik ketika kita menentukan yang pertama. Jadi selanjutnya itu nanti teman-teman kira-kira sendiri untuk penempatan di bagian triplek yang berisi lemnya. Nah, jadi ini adalah posisi 17 ya, 8,5. Oh iya. Jadi maaf di sini tuh sebenarnya 17. Oh iya, berarti 17 8,5 ya. 8,5 kita titik dulu. 8,5 17. Jadi selisih cuma 1 cm. Nah, jika sudah, kita mulai untuk menata. Jadi nanti garis yang ini, garis yang mulai gambar paling atas ini. Jadi kan seperti ini. Nah, tulisannya kurang lebih di sini. Ini nanti kita nempelnya itu di bagian 6 cm-nya. Jadi kan screen itu mulai gambar, itu kan yang kita garis tadi. Nah, jadi bagian ini, garis yang gambar untuk di tengah-tengah kita sejajarkan kurang lebih di sini. Jadi di sini teman-teman semoga bisa dipahami. Kemudian ini hanya untuk satu yang pertama ya. Jadi nanti triplek selanjutnya itu teman-teman kira-kira sendiri. Jadi untuk kira-kiranya tuh nanti gini. Nah, ini kurang lebih kita taruh di tengah-tengah ya. Jadi untuk tote bag sendiri meleset sedikit-sedikit itu nggak masalah. Nah, kemudian setelah itu triplek selanjutnya teman-teman kira-kira aja. Jadi dari bagian atas ini. Jadi kita patokan itu nanti dari bagian atas ya. Jadi garis triplek ini kita kira-kira aja. Oh, di sini ketemu angka 9 cm. Kemudian selanjutnya kita tinggal menata bagian triplek ini. Kemudian kita kira-kira 9 cm dari bagian atas. Jadi setelah kita taruh di tengah, kemudian kita kira-kira, jadi teman-teman yang masih ragu bisa menggunakan bisa menggunakan meteran atau enggak, nanti tahu kok kira-kiranya sendiri. Jadi sebenarnya tukang sablon sendiri itu juga feeling. Jadi untuk meleset mungkin 2-3 mili itu nggak masalah. Kecuali untuk warna yang numpuk teman-teman ya, itu nggak boleh meleset. Di sini kan hanya sekedar tas. Di sini kebetulan saya menggunakan kain drill. Oh ya, ada benar. Nah, jadi begitupun dengan triplek selanjutnya. Jadi penentuan titik gambar sudah. Kemudian di triplek 1, kemudian selanjutnya pun sama seperti ini. Kurang lebih kita titiknya itu 9 cm dari bagian papan ini. Dan kita akan mulai untuk menyablonnya.
Ini adalah gambar yang pertama. Kita lanjut untuk menyablon yang keduanya. Kemudian di sini kita keringkan terlebih dahulu. Nah, posisi menyablon saya rasa sudah cukup. Jadi untuk tas seperti ini kita buatnya 2 kali naik aja. Tapi teman-teman yang lebih maksimal bisa 3 kali naik. Jadi sekarang kita mulai untuk menjahit. Oke, sekarang kita mulai untuk menjahitnya. Jadi di ukuran pertama kita udah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjahit bagian untuk talinya. Jadi untuk menjahit bagian tali ini teman-teman lipat aja kurang lebih seperti ini. Kita lipat 2 ya. Di sini terlihat nggak? Jadi kita lipat seperti ini dia. Semoga bisa terlihat ya. Jadi karena di sini kayaknya hitam. Jadi kita ngelipatnya itu nah seperti ini. Tadi di dalam ini ada, kita buat talinya dulu. Kemudian bagian yang sudah kita sablon tadi. Di sini kita jahit talinya terlebih dahulu. Setelah kita tata, kita lipat. Kemudian untuk di bagian ini teman-teman usahakan sejajar. Jadi di sini kira-kira ya, mungkin udah paham. Kemudian kita tata, kita jelujur, lanjut kita menjalankan mesin. Kemudian kita tata juga sampai ke bagian ujung, lalu kita menjahit. Nah, untuk tali seperti ini teman-teman juga setik bagian sebelahnya ya. Jadi setelah kita jahit seperti ini, kita jahit juga pinggir bagian sini ya. Jadi mungkin yang masih ragu bisa teman-teman setrika terlebih dahulu. Tapi untuk tas seperti ini langsung aja biar tidak terlalu memakan banyak biaya listrik dan waktu. Nah, jadi tampaknya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita begitupun dengan tali sebelahnya. Lanjut untuk bagian tasnya ya sekarang. Di sini kita lipat dulu kurang lebih 6 cm. Maksudnya 3 cm kali 2 yang kita tambahin 6 cm kalau nggak salah tadi. Kita tambahin ya, kita tambahin 6 cm jadi 3 cm, kita lipat 2 kali. Kemudian di sini kita jahit kurang lebih 3 cm-nya kita jahit. Di sini teman-teman yang yang mungkin dirasa 3 cm terlalu lebar bisa disesuaikan sendiri. Nah, seperti ini. Jika sudah mungkin kita langsung talinya kita pasang terakhir aja ya. Jadi yang mau dipasang sekarang juga langsung aja kita masukin di bagian sini. Tapi kita pasang terakhir aja. Di sini kita stick dulu 3 cm sampai ke bagian ujung. Nah, kemudian bagian sebelahnya juga sama. Bagian sebaliknya kita lipat dulu 3 cm 3 cm. Kemudian
kita klaim dulu. Dan teman-teman yang belum melihat video cara menyablon, silahkan cek video saya di video sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, jika sudah, kita mulai untuk menitik bagian talinya. Jadi untuk tali, kita titik dari pinggir tas itu kita buat aja 10 cm. Jadi mungkin yang yang punya ukuran sendiri, nanti teman-teman kira-kira aja ya untuk tempat talinya. Kalau dengan ukuran saya itu kita buat aja 10 cm. Kemudian di sini agar sampahnya ini tidak kelihatan, kita lipat dulu. Lalu kita lipat ya mungkin setengah senti agar tidak terlihat bagian sampahnya. Tapi mungkin teman-teman yang ingin lebih praktis bisa diselipkan ketika kita mengelim bagian atasnya. Di sini kita kunci aja. Sorry, benang bagian skocinya habis. Oke, kita pasang tali. Sini dari 10 cm dari bagian pinggir kita kunci. Kemudian lanjut ke bagian tali selanjutnya. Di sini teman-teman hati-hati melintir ya untuk bagian ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Sini sama, kita kunci. Lalu bagian atasnya kita stick juga dari bagian ujung. Dan jangan lupa bantu channel Penjahit Muda agar berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Dan ketika kita bisa menyablon, kita bisa membuat hal-hal yang mungkin ini memiliki harga jual teman-teman ya. Jadi saran saya jangan takut mencoba. Di sini di channel saya sudah saya jelaskan dari proses awal hingga akhir. Jadi teman-teman itu semoga penjelasan saya itu mudah untuk dipahami. Nah, jadi seperti ini. Setelah kita pasang tali kurang lebih tampaknya seperti ini ya. Nah, begitupun dengan bagian sebelahnya. Nah, jika sudah kita pasang tali, kemudian kita balik. Di sini adalah hal terakhir untuk menjahit tote bagnya. Di sini sama ya, selebar kampoh kurang lebih ya 1 cm. Jadi saran saya untuk bagian yang ini, teman-teman jahitnya tuh dari bagian atas saja. Jadi agar bagian atas itu tidak ada yang selisih. Nah, ini kan saya dari atas. Kemudian bagian sebelahnya kita juga menjahitnya dari bagian atas. Jadi agar atas ini yang kita usahakan itu sejajar karena bagian yang kelihatan. Sesuai lebar kampo sampai ke bagian bawah. Kemudian kita kunci. Dan hal terakhir kita rapikan benang, kemudian kita balik. Jadi untuk bagian pinggirnya bebas, teman-teman bisa obras atau tidak kita obras. Nah, ini adalah tampaknya tote bag. Jadi mungkin yang ingin variasi bagian tengah ini bisa kita beri velcro. Dan mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel Penjahit Muda agar berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.